Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina Muhammad sahibi syafa'ah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan langit tanpa tiang, menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengokohkan bumi agar bumi tidak bergoyang, sehingga pada hari ini kita bisa beradu pandang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya rahmatan lil alamin. Melalui Ad-Dinul Islam, ajaran yang tak lekang oleh zaman, mulai dari zamannya Utsman bin Affan sampai orang cantik yang ada di depan, bahkan sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, di zaman globalisasi ini, di era modernisasi ini, kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam. Perkembangan teknologi yang pesat, Perubahan sosial begitu dahsyat. transformasi budaya semakin meningkat, telah mengubah tatanan kehidupan manusia dengan cepat. Salah satu tantangan terbesar zaman modern ini adalah banjir informasi. Kita seringkali terjebak dalam aliran informasi yang tidak terverifikasi dan merusak akal menjadi provokasi. Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan memeriksa kebenaran informasi dengan akurasi. Oleh karenanya, kami akan menyampaikan sarahan Al-Quran dengan tema Stop menerima dan menyebarkan berita hoax dengan pedoman Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan dengan seksama firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Nadamu dok, gak usah kita. Nadamu aja.
dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir, pakar tafsir abad 14, menafsirkan bahwa yang pertama, kita harus berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika berasal dari orang fasik atau orang yang tidak taat terhadap ajaran Islam. Yang kedua, kata fatabayyanu dalam ayat ini berarti memeriksa kebenaran dari sebuah berita atau check and recheck, agar permasalahan yang benar menjadi tersampaikan dan yang salah tidak menjadi fitnah. Hadirin rahimakumullah, seorang muslim tidak boleh langsung menerima mentah-mentah sebuah informasi yang didapatkan, melainkan harus memahami, menyelidiki, dan bertabayun ketika menerima informasi. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga benar adanya, dengan cara mengklarifikasi sebelum percaya terhadap informasi. Senada dengan itu, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juga menafsirkan bahwa kita dilarang keras percaya kepada berita-berita yang dibawa oleh orang fasik. Informasi yang salah bisa berdampak buruk dalam pergaulan, yang bisa mencoreng wibawa dan kehormatan seseorang. Apalagi ketika yang diinformasikan bukanlah sebuah kebenaran, maka bisa menjadi penyebab fitnah yang bisa membunuh karakter seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin rahimakumullah, terakhir, marilah kita menjadi pribadi yang bijak dalam menerima informasi dengan pedoman Al-Quran. Mari teliti menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi. Mari menjadi generasi yang menginspirasi, bukan memanipulasi. Dan katakan stop untuk menerima dan menyebarkan berita hoax. Ibda binafsik, mari mulai dari diri sendiri. Sepakat hadirin? Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.